selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore Bu. Sore Bu Guru. Kayaknya sebaik ya Sore semuanya Bu, ya. baik Bu. Baik. Oke, anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Hari ini tema kita sudah masuk tema yang kelima, yaitu subtema yang ketiga. Ayo, siapa yang kemarin sudah belajar? Lupa ya? Ketahuan gak belajar nih. Kalian tidak belajar di rumah. Seharusnya persiapkan dulu ya. Saya Bu Oke. Guru. Nah, subtema yang ketiga yaitu tentang sikap kepahlawanan. Kita akan belajar tentang pahlawan hari ini. Namun, kita juga akan belajar lebih lanjut. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Ibu Christine mau minta Abang Julianto, hayo tunjukkan kameramu. Kita mau mulai belajar. Yuk, kita mau berdoa dulu. Pimpin teman-temannya ya. Baik kawan-kawan, ayo kita semangat. Baiklah, untuk memulai pelajaran ini, mari kita belajar berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Abang. Hari ini Ibu Christine mau absen dulu nih. Presensi semuanya, kehadirannya. Wah, anak-anak hebat. Terima kasih yang sudah hadir setiap hari dengan semangat. Tapi Ibu Christine belum lihat teman kalian ya. Coba cek, siapa teman kalian yang belum hadir? Ada yang tahu? Darmi Bu. Jaya, hebat, kamu sudah perhatian dengan temanmu. Pintar sekali. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku. Tapi lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bisa semua? Ibu yakin kalian bisa. Ya, siapkan. Tunjukkan suaramu dengan baik. Oke. Sebentar ya. Ibu Christine mau share nih supaya bisa kelihatan semuanya. Oh iya, kalau terjeda maaf ya, karena kita belajar online jadi suka terjeda. Wah, kita lihat dulu nih. Sudah muncul belum ya? Wah, tunggu sebentar. Kita maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Kita menang. Bergerak Menyerang serentak. Majulah, majulah, terjang. Majulah, menang. Oke, terima kasih anak-anak. Wow, kalian hebat. Nah, inilah anak-anak, kendala kalau online belajarnya pasti seperti ini. Terjeda-jeda, ada jaringan yang tidak baik. Tapi terima kasih, kalian semua sudah hebat. Anak-anak, Ibu Christine punya coach loh buat hari ini. Penguatan kita buat hari ini. Anak-anak sudah siap belum belajarnya? Sudah ya? Oke. Siap, Bu. Wah, hebat kalian semua. Nah, hari ini kita mau quotes-nya, yaitu diambil dari seorang, nih anak-anak,
diambil dari seorang pahlawan perempuan dari Aceh. Coba siapa yang tahu perempuan dari Aceh, pahlawan dari Aceh? Ada yang tahu? Saya Bu. Siapa ya? Cik Yadin, Coba. Yadin. Wow, hebat kalian semua. Nah, ini dia. Nah, anak-anak, ini, wah, separoh ya? Kelihatannya separoh atau utuh anak-anak? Separuh, Bu. Oh, separuh. Oke. Separuh, Bu. Nah, ini anak-anak coachnya. Nah, ini adalah kata-kata dari Cut Nadin. Dia katakan seperti ini. Dalam menghadapi musuh, tidak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Wah, hebat nih anak-anak. Senjata yang paling baik katanya melawan musuh adalah kasih sayang. Nah, Cut Nyadin tidak suka perang anak-anak, ya, tapi dia benar-benar mampu atau menyukai yang namanya perdamaian. Oke, nah sekarang kita belajar online-nya nih. Anak-anak perhatikan. Diingatkan kembali nih aturannya kalau saat online. Kita harus tetap tepat waktu walaupun belajarnya online. Kita bertindak seperti anak-anak waktu di sekolah. Lalu kalian juga harus duduk dengan baik dan tetap harus memperhatikan. Oh iya, harus menyalakan kamera, lalu di-mute ya, jangan lupa. Ketika mau bertanya, anak-anak harus raise hand atau mengangkat tangan untuk ibu guru mengetahui apa yang kalian akan tanyakan. Lalu kalian harus tetap mendengarkan. Oh iya, walaupun online, kalian tidak boleh belajarnya sambil makan. Tidak baik ya. Dan Ibu Christine yakin anak-anak setiap datang ke sekolah, walaupun sekolah online, kalian harus melakukan yang terbaik. Nah, itu pesan dari ibu. Selanjutnya, anak-anak masih tetap dalam pandemi. Anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Ingat 6M. Apa itu ya 6M? Ayo, apa aja 6M? Memakai masker, Betul. Apa lagi? Kedua. menjaga kebersihan tangan, Wah, hebat. Yang ketiga. Menjaga jarak, Oke, yang keempat. mengurangi Mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjaga Menjaga pola makan makan yang sehat. Dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Wih, hebat anak-anak semuanya. Baik anak-anak, coba Ibu Christine mau tahu nih. Oke. Sebentar. Oke. Anak-anak, setelah selesai nih, Bu Christine kemarin setelah pembelajaran kemarin kan Bu Christine kirimkan LKPD ya buat anak-anak. Coba Ibu Christine mau mengecek perlengkapan yang kalian punya. Alat tulis sudah siap? sudah Bu, Sudah. Sudah Bu. Buku cetaknya sudah siap? sudah Bu, Sudah. LKPD-nya sudah di-print belum? sudah Bu, Wah, hebat. Oh iya, kemarin Ibu Christine meminta kalian untuk kalian sudah juga menyiapkan 1 sendok. Sudah belum? sudah Bu Guru, sudah Hebat Bu, anak-anak, kalian semua sudah menyiapkan perlengkapan dengan baik. Nah, kalau sudah siap, artinya kalian sudah benar-benar ingin belajar dengan baik. Kemarin waktu hari Jumat, hari Sabtu ya, terakhir kita ketemu hari Sabtu, kita sudah belajar ada materi sebelumnya. Coba Ibu Christine mau tanya, materi sebelumnya apa ya Abang? Abang masih ingat nggak? iya,
Ibu Lupa, Bu. Aduh, lupa. Saya, Bu. Ayo, apa, Adi? Sifat cahaya, Bu. Wih, betul. Sifat-sifat cahaya pada cermin datar ya. Lalu apa lagi? Menyampaikan Menyampaikan Bu. Good job, kalian semua hebat. Nah, sekarang kita akan belajar untuk materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu Christine mau sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Lalu yang kedua, anak-anak dapat merangkai pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Ayo, siapkan LKPD-nya karena setiap pembelajaran dimulai nanti anak-anak harus mengisi LKPD-nya. Oke, siap ya? Nah, Ibu Christine punya. Wah, sebentar. Adik, Iya, tolong di-mute Bu. dulu. Kasihan teman-temannya tidak bisa mendengar. Oke, terima kasih. Nah, kita akan mulai ya. Anak-anak, Ibu Christine punya gambar loh. Gambarnya yaitu kalian pasti tahu. Terus, sebentar. Ya. Iya. Anak-anak, Ibu Christine punya gambar nih. Apa ya yang kalian lihat? Apa ini, Nak? Oh, belum muncul ya? Oke. Oh, sudah ya? Sudah muncul. Gambar apakah ini? Itu gambar cahaya, Bu. Gambar cahaya matahari Gambar dan senter, Bu. betul, Gambar gambar senter. cahaya matahari dan gambar senter. Nah, anak-anak, selama pembelajaran dari bab atau dari subtema 1 sampai subtema 3, kita akan belajar tentang cahaya semuanya. Hari ini yang terakhir juga tentang cahaya. Nah, anak-anak, kita mau lihat yuk. Ada video pembelajaran yang anak-anak bisa tonton bersama-sama. Perhatikan ya, karena nanti akan ada di sini jawaban-jawabannya. Wah, kenapa ini ya? Wah, sepertinya dia marah nih. Tapi Ibu Christine tidak mau kalah. Oke, Ibu Christine pakai ganti yang lain deh. Pakai videonya yang sudah muncul ternyata anak-anak. Kami belum lihat, Bu. Iya. Nah, memang ya, kalau belajar online itu seperti ini deh kendalanya. Bentar. Nah, ini dia anak-anak. Belum muncul ya di anak-anak ya? Belum, Bu. Nah, ini dia mau mulai muncul. Halo, semangat pagi. Siapa yang suka melihat pelangi? Indah bukan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana pelangi bisa terjadi? Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan
melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, dan lilin. Sifat-sifat cahaya. Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah-celah. Perhatikan percobaan berikut. Ketika senter kita nyalakan, cahaya akan masuk melalui lubang-lubang pada kertas. Contoh lainnya, pernahkah kalian melihat mercusuar? Nah, mercusuar yang digunakan sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut juga memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Manfaat cahaya merambat lurus lainnya antara lain penggunaan lampu kendaraan bermotor dan senter. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Ketika senter kita sorotkan ke gelas bening, cahaya senter dapat menembusnya. Sedangkan ketika kita sorotkan ke batu, cahayanya tidak dapat menembus batu. Perhatikan percobaan berikut. Cahaya poin. Nah, sudah ya, anak-anak sudah tahu, sudah melihat semuanya dari awal sampai akhir. Hebat anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat. Ada nih, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kita akan belajar pengertian cahaya. Lalu yang kedua, sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga adalah pantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita ada 3 nih yang akan kita pelajari. Ya, semoga kalian masih tetap semangat. Oke, selanjutnya, nah ini dia pengertian cahaya. Pengertian cahaya, cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh apa ya? Oleh apa nih? Oleh Mata, Bu. Betul. Nah, kita tidak dapat melihat apapun bila tidak ada cahaya. Nah, selanjutnya, sumber cahaya terdiri dari 2 macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami contohnya adalah matahari yang setiap hari menyinari dari pagi sampai sore anak-anak ya. Sebenarnya matahari itu tiap hari bersinar, tapi karena bumi berputar, jadi ada siang dan malam. Lalu ada sumber cahaya buatan, contohnya senter dan lampu. Selanjutnya, cahaya sangat penting bagi kehidupan manusia loh anak-anak. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang sehingga kita tidak melihat benda-benda, kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba Ibu Christine minta, kalian coba tutup mata. Apa yang kalian lihat? Apakah bisa terlihat? Tidak, karena gelap. Betul Abang, gelap. Tetapi kalau kita matanya terbuka atau mata kita melek, karena ada cahaya, maka di sekeliling kita bisa terlihat. Ya, jika tidak ada cahaya, maka benda-benda yang ada di sekitar kita tidak dapat terlihat, dan mata kita juga tidak dapat melihat seperti yang tadi anak-anak lakukan saat memejamkan mata dan membuka mata. Ya, selanjutnya, nah ini dia nih anak-anak sifat-sifat cahaya. Coba kalian lihat LKPD-nya. Nah, LKPD anak-anak ada loh di situ. Apa coba LKPD-nya? LKPD-nya yaitu anak-anak harus menuliskan sifat-sifat cahaya. Ayo coba, betul kan? Ada ya LKPD-nya.
kalian harus menuliskan sifat-sifat cahaya. Nah, ini dia. Sambil Ibu Christine jelaskan, kalian juga menuliskan LKPD-nya. Coba, sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, Ibu Christine minta Abang Ayo Abang. Yang ketiga, menembus benda bening. bagus. Keempat, Yang keempat, membias. yang kelima. Dan yang kelima dapat diuraikan. Wah, terima kasih ya Bang. Ya, betul sekali. Ayo anak-anak, sambil kalian juga menuliskan LKPD-nya. Jadi nanti saat kita selesai, kalian pun selesai untuk mengerjakannya. Oke, selanjutnya anak-anak. Selanjutnya, nah ini dia. Pada cermin cekung dan cembung. Wah, coba sebelum kemari, nah Ibu Christine minta nih anak-anak coba ambil sendoknya, lalu kalian lihat apa yang terlihat, bayangannya seperti apa ya saat kita melihat yang ada di dalam sendok dan yang ada di luar sendok anak-anak. Apa yang terlihat ya? Kalau yang ada di dalam kok jadi terbalik ya? Kalau yang ada di luar kok mukanya jadi kayak gini ya. Nah, anak-anak perhatikan. Coba ya, kalian lihat-lihat nih, diingat-ingat. Kalau yang ada di dalam, waktu di dalam sendoknya nih anak-anak. Nah, yang cekung ini nih. Nah, kok mukanya jadi terbalik ya, muka kita ya. Nah, saat kita di sini, di yang cembung, ternyata muka kita jadi lebih kayak agak ramping-ramping gimana gitu ya. Karena ternyata ada sesuatu anak-anak. Nah, kita lihat nih. Pada cermin adalah alat yang dapat memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Kita mau belajar pada cermin datar dulu. Nah, pada cermin datar itu anak-anak, cermin datar itu memantulkan semua pada benda datar. Nah, cahaya yang masuk itu bersifat teratur. Nah, maka sifat bayangannya itu besar bayangannya sama dengan besar bendanya. Jaraknya juga sama, letaknya juga sama, dan bayangannya juga akan terlihat maya karena dia ada di depan kita dan terbalik hampir sama dengan kita ya. Nah, itu pada cermin datar. Lalu pada cermin cekung kita mau lihat apa ya yang terjadi pada cermin cekung. Nah, ini dia yang terjadi pada cermin cekung yang kalian lihat bisa dari sendok anak-anak. Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya memantul dan berupa bidang cekung. Nah, cermin cekung bersifat memantulkan cahaya. Nah, cermin cekung biasanya digunakan pada lampu senter dan lampu mobil. Nah, senter itu anak-anak kalian bisa lihat, dia langsung menyebar ya. Oh, ini gambarnya adalah gambar, bukan gambar cermin cekung. Maaf ya anak-anak, Ibu Christine salah nih. Ini harusnya cermin apa ya yang gambar ini? Ayo. Cermin datar, Betul, cermin datar. Wah, kenapa ada di sini ya? Wah, Ibu Christine hapus aja deh. Ya, biar kalian anak-anak tidak bingung. Ya, selanjutnya nih dia. Ini sifat-sifatnya yang ada pada cermin cekung. Jika ada di ini dia nih anak-anak. Bu Christine kok ada BE, ada O. Nah, ini dia keterangannya. Keterangannya sumbu utama itu yang ada di tengah-tengah ini anak-anak. Lalu yang O itu adalah titik perpotongan cermin dan sumbu utama. Sedangkan F ini adalah fokus, yaitu setengah dari pusat kelengkungan kelembungan cermin
Dan yang M ini adalah pusat kelengkungan cermin. Nah, sedangkan B1, B2, B3 ini adalah posisi bendanya. Nah, nih anak-anak, jika benda ada di posisi B, nah ini dia. Jika benda ada di posisi B1 antara O dan F, maka bayangannya adalah mayat tegak dan diperbesar. Sedangkan jika ada di posisi B2, maka bayangannya terletak nyata, terbalik, dan jadi diperbesar. Sedangkan jika ada di posisi B3 atau di antara M dan apa nih ya, Bu Christine lupa nih, bentar kita lihat. Oh, tak terhingga, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, sedangkan bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau bayangan semu, ya, yaitu bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Wow, anak-anak, kalian masih perhatian gak nih sama Ibu Christine? Maaf ya, kalau di belakang Ibu Christine ada suara-suara yang tidak menyenangkan, karena Ibu Christine ada di rumah. Jadi di sekeliling Ibu Christine ada tetangga. Nah ya, oke, kita lanjutkan lagi. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, sedangkan pada cermin cembung adalah cermin yang pemantulannya berupa cembung. Nah, cermin ini juga bersifat menyebar berkas cahaya yang dipantulkan. Bayangan yang dibentuk cermin cembung adalah maya, lebih kecil dan tegak. Sedangkan cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion dan kaca monitor di samping atau di persimpangan jalan. Ini nih anak-anak, nih kaca monitor yang ada di samping atau di ujung-ujung di pertigaan. Nah ini ya kacanya. Selanjutnya, nah anak-anak, ini ada bacaan nih. Ada bacaan tentang pahlawan atau sikap kepahlawanan. Anak-anak, sikap kepahlawanan itu di sini, oh iya, ini ada di buku paket kalian loh. Nah, kalian bisa lihat nanti di buku paket kalian di halaman 86 dan halaman 87. Nah, Ibu Christine hanya singkat-singkat saja bacanya, tapi nanti anak-anak di rumah harus membacanya dengan teliti dan baik ya. Oke, nah ini dia sikap-sikap kepahlawanan anak-anak. Sikap kepahlawanan itu di sini dan patriotisme itu mengandung nilai-nilai yang positif. Apa saja sih nilai-nilainya yang mengandung positif tadi, yang patriot tadi? Coba Ibu Christine mau tahu. Yang pertama, apa ya anak-anak? Yang A ini apa ya? Yang Keberanian, pertama Bu. adalah keberanian. Yang kedua, Cinta tanah air, cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, disiplin dan bertanggung jawab. ya. Yang kelima, Pantang menyerah dan menyerah, percaya diri. Sedangkan yang keenam adalah bekerja sama. Dan yang terakhir adalah ketegasan. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak tahu tidak kalau sikap patriotisme itu ada berapa ya? Coba Ibu Christine lihat, ada berapa tadi ya? Sikap patriotisme itu ada berapa tadi? Yang kalian anak-anak baca? Ya, 7, Bu. ada 7. Nah, anak-anak tahu tidak sebelumnya ada 7? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, anak-anak, berarti ini pengetahuan baru buat anak-anak. Ya. Nah, ini adalah pengetahuan baru buat anak-anak kalau ternyata sikap patriotisme itu yang mengandung positif, nilai-nilai positif ada 7. Nah, anak-anak, kita harus belajar setiap hari dengan hal-hal yang positif ini ya. Selanjutnya,
Ini dia. Ini dia tadi yang kita sudah baca ya. Kalian hebat tadi. Selanjutnya, nah ini anak-anak, kita akan belajar teks non-fiksi. Kalau tadi itu termasuk teks non-fiksi yang kalian baca. Teks non-fiksi mengandung banyak informasi. Nah, ada informasi, lalu semakin sering ada informasi baru yang kalian peroleh. Lalu semakin sering kamu membaca, maka akan makin banyak informasi yang kalian terima, ya. Oke, selanjutnya, ayo nih LKPD-nya kalian kerjakan per kelompok ya. Ibu Christine kan sudah bagi kelompoknya, anak-anak udah hafal kelompoknya. Nah, ini dia, kalian kerjakan dengan baik ya per kelompok. Boleh setelah pengerjaan kegiatan selesai kalian kerjakan, boleh ya. Nah, presentasinya mau dong Ibu Christine tadi yang kalian sudah lakukan saat presentasi LKPD yang kalian tulis yang LKPD pertama. Coba Erika, LKPD pertama tadi bacanya apa ya tulisannya atau isinya? Saya belum, Bu Guru. Oh, Iya, Bu. ya silakan Abang. LKPD pertama, tujuan pembelajarannya IPA, Ya, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. iya. Apa sikap cahayanya? Sifat cahaya adalah merambat lurus. Iya, Dua, betul. dapat Sampai dipantulkan. bagus. Oke, terima kasih Abang. Kamu sudah membuat teman-temannya jadi lebih ingat lagi. Oke, kesimpulannya hari ini kita belajar apa ya? Pertama, ayo anak-anak, go. Tentang sifat-sifat cahaya Ibu. Sifat-sifat Cahaya, cahaya. Bu. Yang kedua, kita juga belajar tentang non-fiksi, Informasi baru. informasi baru. Betul. Terima kasih anak-anak sudah mengingatkan kembali. Selanjutnya, Teks non-fiksi, Bu. ya, anak-anak jangan lupa ya, ada soal evaluasi kalian harus kerjakan di Google Form ya. Ibu Christine tunggu Google Formnya sampai jam 9 malam ya. Lalu refleksinya nih, apa yang kalian sudah dapatkan? Apakah hari ini anak-anak senang belajar Senang, hari Bu. ini? Senang, Bu. Oh, iya, walaupun keburu-buru tetap ya kita harus semangat. Oke, yang penting kalian senang dan tetap semangat belajarnya. Yuk, kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Ibu Christine mau minta dong Dwi. Yuk Dwi. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi sudah menutup hari ini dengan doa. Ya, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali di pembelajaran besok ya. Dah. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama.